lihat boleh nggak? Oh, boleh ada di ruangannya. Ada di ruangannya ya? Ya, Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Masuk, Iya, Pak. Bu. Benar, Bu. Saya tutup dulu. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masalahnya. Baik, ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak. Oh iya, Bu. Kira-kira menurut Ibu permasalahan apa ya yang bisa Ibu ceritakan kepada saya pada kesempatan hari ini? Oke, jadi permasalahan yang paling utama itu yang mengenai pembelajaran secara daring ini adalah di mana kebanyakan itu adalah anak itu biasanya mengeluh terhadap jaringan, Iya. nah itu jaringan ataupun dengan kuota itu sendiri gitu ya. Biasanya anak-anak tuh kalau misalkan ditanya kenapa kamu kok nggak ngumpulin tugas, apa masalahnya? Nah biasanya tuh mereka kebanyakannya adalah mereka adalah tidak memiliki kuota Kuota, seperti ya? itu ya Pak. Sedangkan kan yang namanya pembelajaran daring mau itu menggunakan Zoom, Ya. Google Classroom, Classroom, ya. atau WhatsApp group juga itu kan harus menggunakan kuota. Nah masalahnya itu kedua selain kuota juga masalah jaringan. Bapak sendiri tahu kan posisi gunung Ya, Halaman seperti kita kan apa ada itu di ya Pak ya? Gunung Halaman, ya. Nah banyak kan jadi di sini tuh banyak anak-anak yang tempat tinggalnya itu rumahnya itu agak di pojok-pojok gitu ya Pak. Kemungkinan kan si sinyal itu jaringan itu nggak nyampe ke mereka. Nah itu pertama. Jadi yang pertama adalah permasalahan yang mengenai jaringan yang mereka itu jadi kurang bagus gitu ya Pak. Kemudian yang kedua mengenai kuota itu sendiri. Dan biasanya tuh kalau misalkan orang tua mereka terus sama anak-anak itu suruh belajar semangat tuh mereka biasanya suka acuh gitu ya. Mungkin mereka anak-anak zaman sekarang itu mungkin lebih takut sama guru gitu ya. Ya, daripada orang tuanya ya. Seperti itu. Gini, Bu, menurut Ibu kira-kira kenapa tuh siswa tersebut bisa melakukan seperti itu atau susah seperti itu diaturnya, Bu? Ya menurut saya kemungkinan karena minat belajar mereka berkurang gitu ya. Apa sih kok alasannya mereka minat belajarnya bisa berkurang gitu ya Pak? Dikarenakan hal yang tadi yang saya pertama ceritakan sama Bapak gitu. Karena kan kalau dari ini otomatis kita tidak bisa langsung ketemu sama gurunya ya. Nggak ada komunikasi langsung. Ya, jadi anak mungkin pada saat mereka menerima materi dari guru itu sangat susah banget dipahami seperti itu ya. Kadang-kadang kan pada saat kita luring juga ada beberapa anak yang sangat susah banget gitu ya memahami materi apalagi sudah seperti juga itu. dijelaskan kan lewat Nah, Zoom itu sudah dijelaskan. Ya apalagi kalau misalkan dilakukan secara daring gitu ya, guru hanya memberikan file-file aja materi itu kan sangat mungkin mereka susah banget Ya, karena yang belajarnya hanya siswa saja mungkin ya. Terus selain permasalahan itu juga mungkin karena mereka itu banyak sekali membantu orang tuanya gitu ya. Karena anak itu nggak selamanya sendiri di rumah ya, harus membantu orang tua. Itu biasanya kan kalau di daerah Gunung Holi itu banyak orang tua yang bertani seperti itu Pak ya. Jadi mungkin mereka itu pengen membantu gitu ya. Membantu orang tuanya. Seperti itu. Jadi seperti itu alasannya selain mereka minatnya turun karena faktor materi yang mereka terima itu sangat susah mereka pahami, juga mereka ikut membantu orang tua mereka kerja di kebun dan lain-lain. Setelah itu mungkin ada alasan lain kan, Bu? Terkait ya tadi permasalahan itu mungkin ada alasan-alasan yang lain selain yang Ibu sebutkan barusan. Kalau menurut saya sih sepertinya nggak ada alasan yang gimana gitu ya. Poin utamanya maksudnya hal yang benar-benar jadi masalah Krusial, itu ya? malas sih gitu ya. Mereka itu malas. Jadi gitu. yang malas sebenarnya siswanya. Malas. Ya. Mungkin malas itu ya karena faktor yang tadi mereka kurang memahami materi, jadi mereka merasa kayak masa jenuh gitu, akhirnya. kayak ngerasa apa sih gitu, materi apa yang mereka berikan maksudnya nggak ngerti gitu. Jadi salah satunya faktornya itu malas dan kurang dorongan dari orang tua sih sepertinya. Selanjutnya, Bu, menurut Ibu apa sih kemungkinan yang bisa menyebabkan anak tersebut menjadi malas itu? Mungkin salah satu faktornya adalah dari segi proses pembelajarannya. Ya biasanya kan kalau dari itu guru hanya memberikan materi saja. Mungkin kalau misalkan misalkan kita belajar melalui Google Classroom gitu ya. Kalau Google Classroom kan guru hanya memberikan materi saja tanpa ada pembahasan apapun gitu ya. Nah mungkin salah satunya adalah itu yang menjadikan mereka malas atau Tidak mau mengerjakan tugas itu ya, Bu ya? Karena faktor yang tadi itu Pak, karena tidak mengerti gitu ya materi itu sendiri. Tapi kalau
memberikan tugasnya itu lewat apa tuh? Lewat yang tadi disebutkan? Nah, kalau saya sih di sini biasanya kalau memberikan tugas itu selain Google Classroom, WhatsApp group juga biasanya Zoom atau biasanya suka ada kuis-kuis lewat Quizy gitu. Quiz, Ya, jadi biar gak boring gitu. Nah, itu salah satunya mungkin Ibu ya. Nah, bagus Bu itu. Kemudian, tapi awal-awal mereka rajin nggak Bu? Awal-awal ya sangat antusias Iya. banget. Jadi kalau awal tuh sangat mungkin karena hal yang baru gitu ya, daring enak juga seperti itu ya. Tapi lama-kelamaan Ya, karena kita hampir karena sudah ya, 2 tahun ya Bu ya. karena kita Ya. hampir udah 2 tahun kan belajar secara daring, jadi mereka kayak ngerasa bosan seperti itu. Oh iya, berarti pada awal-awal mereka rajin, kemudian semakin kesini mereka ya tadi merasa bosan, jenuh, dan tadi motivasinya menurun. Kemudian selain yang barusan, apa mungkin ada kendala lain Bu? Kalau kendalanya sih menurut saya sinyal yang tadi jaringan ya, Ya, Pak. salah satunya ya? Oh, salah satunya. Cuman kalau menurut saya enggak, bukan hanya dari jaringan aja sih sebenarnya. Mungkin dari yang tadi itu faktor mereka kurang memahami materi. Intinya ya kurang juga memahami materi. Kan sama kalau misalkan kita nerima materi dari orang lain gitu ya, kalau misalkan kita susah memahami kan males ya Pak. Iya, jadi timbul rasa buat apa sih gitu buat ya? apa ngapain ngerjain tugas gitu ya, kan materi yang diberikan juga gak paham. Jadi salah satunya itu. Oh iya, mungkin dari pembicaraan ini saya bisa simpulkan bahwa pembelajaran akhir-akhir ini siswa menjadi malas. Tapi awal-awalnya siswa belajarnya sangat Antusias bagus. banget. Kemudian terkait kendala sinyal, kemudian pembelajaran yang selanjutnya karena sinyal itu susah itu karena ada di pegunungan juga. Kemudian di rumahnya juga mereka ya membantu orang tuanya itu kendala-kendalanya ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu, pendapat siswa kira-kira terkait pembelajaran daring yang dilakukan sekarang ini gimana pendapat siswanya? Mungkin Ibu pernah berbicara dengan siswa atau ngobrol, memberikan pendapatnya? Beberapa pendapat yang saya terima dari siswa gitu ya. Kadang kan siswa tuh suka ngeluh, kadang suka curhat gitu ya mengenai daring ini. Jadi pendapat siswa mereka tuh di awal-awal emang sangat antusias banget, karena mungkin mereka pengen hal baru ya, hal baru. Terus yang kedua, enak nih belajar di rumah gitu ya, jadi gak usah ke sekolah. Jadi awal-awalnya sekitar beberapa bulan seneng gitu ya mereka. Tapi lama-kelamaan mereka kayak ngerasa jenuh juga gitu kan, karena terus-terusan ada daring. Karena kalau misalnya daring mereka diem terus di rumah, kemudian mereka juga jarang berkomunikasi sama teman-temannya gitu ya. Jarang bersosialisasi juga sama teman-temannya. Jadi mereka nggak pernah ngobrol. Ya, mungkin jenuh juga seperti itu ya. Mungkin ada nggak harapan dari Ibu atau Ibu memberikan motivasi atau memberikan dukungan kepada siswa untuk bisa kembali semangat dengan pembelajaran daring dan luring terbatas ini Bu? Motivasi ya? Ya, motivasi atau dorongan Ibu yang Ibu lakukan terhadap siswa supaya siswa tersebut bisa menjadi semangat kembali gitu atau rajin gitu. Oke, mungkin dorongannya adalah salah satunya dengan belajar secara kelompok ya. Jadi kan kalau misalkan mereka belajar secara kelompok, otomatis kan mereka bisa komunikasi, bisa kerjasama atau bisa berkumpul di satu titik gitu. Gitu. Kan biasanya kalau kelompok itu kan dibagi 4-5 orang, jadi nggak apa-apa lah selagi daring gini, selagi pandemi kayak gini, kita berkumpul 5 orang mah nggak jadi masalah kali ya Pak ya. Oke, jadi mungkin salah satunya itu, jadi kita harus memberikan tugas kepada anak itu secara berkelompok supaya jadi mereka, jangan mandiri terus ya mengerjakannya, sekali-kali lah ini ada kerja kelompoknya. Jadi mereka bisa berkomunikasi gitu ya, bisa ketemu langsung sama teman-temannya seperti itu. Kemudian selain kerja kelompok mungkin ada yang lain untuk yang terkendala yang lain, misalnya ada masalah gimana? Mungkin dengan cara kita melakukan home visit ke rumah gitu ya, misalkan datangi langsung ya. Nah gitu kan, kalau misalkan kita langsung datang ke orang yang entah itu mereka bermasalah terhadap jaringan ataupun yang lainnya, kan berarti kalau dengan cara kita home visit ke rumahnya itu mereka merasa kayak diperhatikan seperti itu, iya makasih perhatian, diperhatikan gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya mungkin dilakukan dengan cara kita home visit ke rumahnya, mungkin itu bisa membangkitkan gairah mereka untuk belajar lagi seperti itu. Oh, jadi kerja kelompok dan home visit ya Bu ya? Iya. Tapi mungkin harapan mereka itu belajar full mungkin ya Bu ya? Iya, bukan hanya mereka aja sih, saya juga sebagai Oh iya, sebagai guru pengennya banget, full ya? Iya, pengen banget PTM
Itu mungkin salah satu yang bisa membangkitkan semangat mereka supaya bisa lebih rajin lagi ya Bu dalam pelajaran. Oke, mungkin barusan Ibu kan mengatakan pengen full ya pembelajarannya, full tatap muka gitu ya. Mungkin kenapa itu alasannya tuh Bu untuk pengen pembelajaran secara full itu, full tatap muka, luring? Ya, full luring ya, alasannya supaya apa ya? Pertama emang supaya kita nggak jenuh juga ya, sama bukan hanya anak aja yang jenuh. Sebenarnya gurunya juga iya, sudah jenuh ya. juga jenuh. Terus yang saya rasakan selama daring ini kayak rasa sia-sia aja gitu Pak terhadap materi yang saya berikan sama anak, karena kan kita itu tidak langsung komunikasi sama anak. Jadi kalau misalkan kelamaan daring terus tuh ngerasa kayak sia-sia banget materi kamu. Jadi jadi materi itu nggak langsung anak mengerti ya. Kalau mungkin ada juga yang mengerti ya Bu ya, mungkin ada. Tapi kan kebanyakan dominan itu adalah anak yang nggak mengerti pasti. Ya. Jadi kalau menurut saya mending ya segera tetap muka secara full ya, luring ya. Oke. Mungkin ada hal lain Bu yang bisa Ibu sampaikan yang bisa membuat anak itu lebih rajin lagi, motivasinya bertambah selain yang tadi dengan kerja kelompok, dengan misalkan home visit, ada nggak hal lain? Ada sih hal yang lain gitu ya. Kalau tadi kan di awal pembelajaran kita tuh pada saat daring hanya memberikan materi lewat Google Classroom, lewat WhatsApp, Group gitu ya, Zoom gitu kan. Tapi ada hal yang lain yang lebih menarik, mungkin bisa membantu mereka biar supaya tidak jenuh lagi. Seperti apa tuh kira-kira? Mungkin dengan cara membuat video kali ya, atau enggak bisa kita membuat video materi kita upload ke YouTube seperti itu. Oke, materi tentunya di materi pembelajaran Ibu kalau di sini di biologi ya. Atau membuat video animasi yang bisa membuat mereka menarik terhadap materi yang kita berikan. Jadi jangan monoton gitu ya. Selanjutnya itu hal yang sudah bagus ya Bu, saya apresiasi itu. Mungkin hal lainnya yang bisa membuat anak senang dalam belajar, salah satunya itu yaitu dengan membuat video ya Bu. Karena video itu mungkin sudah sangat familiar dan apalagi anak-anak sekarang itu sudah menjadi YouTuber gitu. Bisa cara membuat video gitu membuat video lebih bagus dari kita. Mungkin kita guru-guru ketinggalan ya. Oh iya Bu, tadi Ibu kan mengatakan bahwa kita dalam pembelajaran itu bisa dengan menggunakan video, kemudian setelah video juga ada tadi Ibu menunjukkan home visit. Kira-kira supaya semuanya itu terlaksana, Ibu akan melakukan hal apa Bu supaya kegiatan ini terlaksana? Paling akan membuat jadwal. Jadwal supaya terurut ya. Ketika Ibu mau kunjungan mungkin seperti ya. Kemudian tugas-tugas ke siswa juga lebih terstruktur ya. Kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu tidak ada jadwal kan biasanya suka ya bagus Bu. Mungkin itu juga bisa di-share dengan guru yang lain ya Bu. Salah satunya dengan membuat jadwal itu. Kemungkinan sebenarnya dari diskusi ini Bu, Ibu sudah menemukan solusi sendiri Bu, bahwa yang Ibu sudah katakan barusan itu sudah sangat bagus dan ya mudah-mudahan bisa menjadi solusi terhadap Ibu juga terhadap permasalahan yang Ibu alami Bu. Iya betul Pak. Ya terima kasih Bapak untuk diskusi hari ini ya, sangat bermanfaat banget, sangat membantu saya banget gitu ya Pak, dan bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena berkat pengalaman Ibu yang barusan Ibu ceritakan permasalahan Ibu, akhirnya saya juga bisa mengambil hikmah dari permasalahan yang Ibu alami dan nanti kedepannya bisa menjadi pembelajaran kan buat saya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bu dari diskusi kita hari ini untuk yang terakhir. Mungkin apa ya? Ya saya berharap gitu ya, mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berakhir gitu ya, supaya kita bisa full luring gitu ya. Full luring ya. Karena yang kita tahu kan tadi permasalahan daring itu kan banyak banget ya. Di awal sudah awalnya wah gitu semangat gitu, tapi akhir-akhirnya karena mereka merasa bosan ya tadi itu jadi mengerjakan tugas juga tidak full secara ini gitu kan. Mungkin ada siswa yang tetap rajin ada, tapi kebanyakan ya tadi ya siswa yang tidak mengerjakan tugas secara menyeluruh yang kita berikan. Intinya kan mereka malas itu salah satunya adalah butuh dorongan juga ya dari gurunya seperti itu ya. Pokoknya mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini biar kita
bisa normal kembali. Nah, kita juga kan nanti bisa ketemu bareng dengan rekan-rekan guru yang lain ya Bu ya. Karena selama ini kan kita ada ya PTM-nya terbatas juga gitu kan, ada yang libur, ada yang di rumah, ada yang daring, ada yang luring. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatan hari ini. Diskusi ini sangat bermanfaat juga. Nanti mungkin kita bisa sambung lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba merefleksi hasil dari diskusi yang kami laksanakan hari ini mengenai permasalahan-permasalahan yang kami dapatkan selama pembelajaran secara daring ataupun luring yang dilakukan secara terbatas. Setelah saya melakukan diskusi bersama Pak Soleh Kamaludin mengenai permasalahan-permasalahan yang kami temukan pada saat pembelajaran secara daring ataupun secara luring yang terbatas ini, kami menemukan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama adalah di mana anak itu banyak yang malas dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian selain faktor utama malas juga ada kendalanya, yaitu mengenai tentang jaringan. Akhirnya saya sedikit mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu mengenai pembelajaran secara daring ataupun luring yang dilakukan secara terbatas. Nah, di sini solusinya adalah anak itu akan diberikan tugas secara kreatif. Bagaimana sih salah satu contoh tugas yang kreatif itu? Yaitu dengan cara memberikan tugas kepada anak, mereka itu disuruh membuat video atau animasi-animasi yang menarik seperti itu ya, jadi supaya anak tidak jenuh. Kemudian selain memberikan tugas video atau animasi yang menarik juga anak, khususnya untuk mata pelajaran biologi itu kan biasanya banyak praktek. Oke, salah satu contoh tugasnya yaitu tentang ekosistem, bab ekosistem seperti itu. Kemudian selain mereka disuruh terjun langsung ke lingkungan yang ada di rumah mereka, juga pada saat luring terbatas ini mereka juga disuruh untuk membuat sebuah kelompok untuk langsung terjun ke lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Adapun selain anak disuruh mengerjakan tugas di lingkungan yang ada di rumah mereka, di sini pun saya akan memberikan tugas di sekolah, khususnya pada saat luring terbatas ini, yaitu dengan memberikan tugas anak dengan cara mereka menanam tanaman bawang merah ataupun bawang putih secara hidroponik yang akan dilakukan di sekitar lingkungan sekolah. Jadi dengan adanya tugas-tugas seperti ini itu akan membuat anak lebih semangat lagi dalam belajar, tidak akan merasa jenuh lagi, sehingga motivasinya bisa terdorong lagi dalam proses belajar. Nah, selain itu, selain memberikan proses pembelajaran secara kreatif juga saya di sini akan melakukan home visit bagi anak-anak yang mengalami masalah, baik itu masalah dalam jaringan ataupun mereka susah mengumpulkan tugas dengan berbagai alasan. Nah, tujuan saya di sini untuk melakukan home visit itu agar supaya anak itu merasa terperhatikan sama gurunya seperti itu ya. Dan biasanya kan kalau misalkan anak merasa terperhatikan sama gurunya itu biasanya rasa semangatnya itu timbul lagi seperti itu. Nah, setelah saya akan memberikan tugas baik itu membuat media yang kreatif dengan cara membuat animasi-animasi ataupun mereka langsung terjun ke alam atau ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Juga di situ ada home visit. Nah, setelah itu nanti saya akan membuat jadwal agar rencana yang saya buat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memberikan refleksi terkait aksi nyata yang sudah saya lakukan pada aksi nyata mungkin 2.3.A.10. Adapun refleksi yang ingin saya sampaikan terkait dengan aksi nyata yang sudah saya laksanakan, alhamdulillah tahapan aksi nyata sudah saya laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Adapun ada sedikit kekurangan-kekurangan, yaitu mungkin dalam segi mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, sehingga ketika saya menggali informasi terkait kegiatan coaching yang saya laksanakan ini masih banyak kekurangan. Semoga ke depan seiring dengan kegiatan atau kegiatan praktik yang selalu saya laksanakan terkait coaching ini, semoga saya bisa lebih menguasai lagi dan bisa melaksanakan kegiatan coaching lebih baik lagi. Mungkin itu refleksi dari kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan pada kesempatan ini. Mohon maaf, semoga kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.